Assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ernawati. Kali ini kita akan membahas tentang aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Mari kita saksikan bersama-sama. Observasi sebelum saya melakukan observasi di kelas panjenengan ya. Ya sebelumnya Bu Wilujeng sudah membuat RPP? Oh sudah buat ya. Itu berarti kan besok saya akan melakukan supervisi di kelas panjenengan. Itu hari apa Bu Wilujeng? Kita sepakat Selasa besok pagi ya? Ya berarti udah siap Selasa ya? Ya. Itu nanti mau mata pelajaran apa Bu Wilujeng? Ini kan sesuai jadwal pelajaran. Di hari Selasa itu ada jadwal matematika. Ya matematika. Berarti jamnya pagi. Iya pagi. Bisa dijelaskan sedikit tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? Oh ya, terkait ini Bu Erna, tujuannya terkait menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pangkat 3. Oke. Terus kira-kira nanti pengembangannya, area pengembangan yang hendak dicapai apa saja dari materi tersebut? Ini pengembangannya ke soal cerita yang berkaitan dengan bilangan pangkat 3 tentang volume bangun ruang yang ada di kelas 5 itu kan tadinya berbunyi bangun ruang kubus dan balok gitu. Terus kira-kira strategi apa yang nanti akan digunakan di kelas untuk pembelajaran itu? Strategi yang saya gunakan nanti saya mengajarkannya dengan mengajarkan konsep terlebih dahulu. Setelah itu anak maju satu persatu untuk mencoba menyelesaikan suatu soal secara bergiliran dan saya sambil membimbing secara individu ke anak gitu. Ya, berarti seperti itu strateginya ya. Iya. Ya, karena sepertinya sudah siap segala perlengkapannya untuk besok pagi observasi. Dari saya hanya itu sih Bu Wilujeng. Ya, semoga sukses untuk besok pagi. Insya Allah saya siap di kelas panjenengan untuk observasi. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan pelajaran matematika. Kita akan menyiapkan buku-bukunya. Coba dibuka bukunya dulu. Bukunya sama. Kalau sudah, oh iya ada yang belum masuk ya? Yang sudah masuk ada? Apa? Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Wilujeng. Ada apa ya Bu Erna? Saya dipanggil. Monggo duduk dulu. Oke.
terkait proses pembelajaran yang tadi sudah dilaksanakan Bu Wilujeng tadi di kelas ya. Iya. Ya, terima kasih sudah memberikan saya waktu untuk dapat melakukan supervisi di kelas 5B tadi pagi. Bu Wilujeng sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, target tujuan juga sudah tercapai, dan terakhir tepat waktu. Itu Bu Wilujeng. Oh iya. Ya. Terima kasih Bu Erna. Oh iya, tadi Bu Wilujeng pas di sana katanya ingin bercerita dengan saya. Bagaimana Bu? Ada apa? Iya, ingin bercerita tentang permasalahan yang terjadi ketika proses pembelajaran tadi Bu. Meskipun sudah mencapai target, tetapi saya masih merasa ada kekurangan dalam praktek belajar tadi Bu Erna. Anak-anak semuanya belum antusias maupun belum aktif semuanya. Secara keseluruhan belum semua aktif. Ya biar lebih santai agak ke atas aja nggak apa-apa sih Bu Wilujeng. Oke. Ya nggak apa-apa ini. Tadi kan katanya jenengan tadi jenengan punya permasalahan siswanya belum aktif. Sebenarnya itu hal yang wajar Bu Wilujeng. Itu justru bisa menjadi bahan refleksi buat panjenengan. Kebetulan saya tadi juga awalnya ingin memanggil Bu Wilujeng, ingin bertanya tentang permasalahan yang dirasakan Bu Wilujeng ketika di kelas tadi, tapi kebetulan panjenengan sudah cerita lebih dulu. Jadi sekarang kira-kira itu sekarang kita percakapan di sini, harapannya Bu Wilujeng apa dari percakapan kita siang ini? Saya ingin menemukan solusi Bu Erna agar saya bisa melaksanakan pembelajaran saya lebih menarik, lebih antusias, dan anak-anak bisa aktif semuanya. Bagus Bu Wilujeng. Jadi kita sepakati terlebih dulu nggih, tujuan percakapan ini yaitu menemukan solusi agar Bu Wilujeng itu dapat melaksanakan pembelajaran yang menarik, antusias, dan mengaktifkan murid, gitu? Iya, betul. Ya, gitu ya. Ya, sebelumnya saya bertanya dalam pembelajaran tadi, Bu Wilujeng mengamati bahwa murid panjenengan itu antusiasnya masih kurang. Iya, bisa diceritakan lebih jelasnya gimananya gitu? Ya bisa. Tadi kan materi pembelajarannya saya tentang operasi hitung campuran pangkat 3 ya Bu Erna. Ya. Itu termasuk materi yang baru bagi murid saya, dan saya tadi sebenarnya sudah memberikan penjelasan konsepnya tentang operasi hitung campuran pangkat 3 tadi. Saya suruh, setelah saya itu menjelaskan, saya suruh anak satu persatu untuk maju untuk menjawab, tapi ada beberapa yang belum antusias, belum aktif, dan belum mau menjawab soal di depan kelas. Ya, tadi mungkin tadi saya lihat sekilas itu yang di laki-laki di bagian utara mungkin ya Bu. Oh iya. Ya, yang terlihat kurang antusias. Kira-kira menurut Bu Wilujeng, adakah hal apa yang menyebabkan beberapa anak tersebut mungkin kurang antusias di antara tadi yang laki-laki di pojok utara? Mungkin itu ya Bu Erna, ada yang belum paham betul tentang konsepnya, ada juga yang mungkin ada yang tidak menyimak mungkin ya yang tadi sebelah utara itu, dan mungkin juga takut, tidak berani untuk mencobanya, takut salah Ya, mungkin. anak-anak sih ya Bu. Iya. Ya. Tadi kan Bu Wilujeng sebenarnya udah melakukan yang terbaik di kelas ya. Apa yang Bu Wilujeng lakukan untuk mengatasi kondisi belajar yang seperti itu tadi Bu, yang masih beberapa anak belum antusias? Saya berusaha memotivasinya Bu Erna dengan cara memberikan bimbingan satu persatu. Saya muter, saya berikan bimbingan pelan-pelan setiap anak untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak, dan supaya anak-anak dapat aktif dalam pembelajaran. Yang Bu Wilujeng lakukan itu sudah bagus Bu. Tadi saya melihatnya di kelas, sebenarnya Bu Wilujeng itu sudah memberikan perhatian kepada anak-anak yang spesial tadi itu yang belum antusias. Bu Wilujeng juga sudah menunjukkan sikap tanggap situasi, berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid yang tadi itu ya. Iya. Secara keseluruhan pembelajaran Bu Wilujeng menurut saya itu udah bagus.
Tapi sekarang kita bayangkan jika ada diberi skala nilai 1 sampai 10, pembelajaran yang Bu Lujeng lakukan tadi berada pada kisaran angka berapa? Berapa Bu? Paling angka 7 ya. Belum semua aktif, Ya. belum antusias semuanya. Ya, Mungkin pembelajarannya belum variasi sih Bu Erna, masih satu model, satu metode, jadi mungkin perlu metode yang bervariasi begitu. Ya, supaya menarik bagi murid. sudah dapat modal 7 berarti ya. Iya. Berarti kan tinggal melengkapi ke 10. Kira-kira untuk melengkapi sampai angka 10, sudah adakah ide atau apa yang akan Bu Lujeng lakukan untuk pembelajaran selanjutnya agar bisa mencapai 10 itu tadi, target maksimal? Pada pembelajaran tadi kan operasi hitung Pangkat ya, pangkat 3, saya niatnya ini pada pembelajaran selanjutnya besok terkait dengan pembelajaran materi operasi hitung pangkat 3, kan tadi belum semuanya memahami, dan supaya memahami bisa lebih terampil lagi dalam mengerjakan soal-soal terkait campuran operasi hitung campuran pangkat 3, saya akan mencoba model pembelajaran berdiferensiasi karena bagus. saya akan mencoba mengelompokkan murid sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuannya, dan saya mencoba memvariasikan metode pembelajaran supaya lebih menyenangkan. Ya, tadi ada istilah baru, pembelajaran berdiferensiasi dan memvariasi dengan metode pembelajaran yang menyenangkan. Pasti besok bisa mencapai target 10. Itu ide yang sangat bagus Bu Lujeng. Metode apa yang kira-kira akan diterapkan? Kan tadi bervariasi, kira-kira salah satu atau salah dua atau beberapa yang kira-kira metode apa yang sudah menjadi target? Anak-anak kan senangnya bermain ya Bu Erna. Besok saya variasikan dengan metode permainan. Bisa juga nanti saya kelompok, ada salah satu menjadi tutor sebaya begitu, biar semuanya senang dengan bermain tutor sebaya, biar semuanya juga saling mengisi lah, jadi pada bisa Betul, memanfaatkan tutor sebaya, karena mungkin kan ada beberapa siswa yang sudah mampu. Iya, jika nanti diberikan tanggung jawab untuk menjadi tutor sebaya, mungkin justru anak-anak senang ya. Rencana yang Bu Lujeng paparkan tadi menurut saya udah lebih dari bagus, lebih bagus lagi Pak. Saya memberikan apresiasi yang sangat bagus untuk semangatnya Bu Lujeng. Tadi kita menemukan ada pembelajaran berdiferensiasi, memvariasi metode pembelajaran dengan game ya tadi ya. Mungkin tadi berarti itu saya mengapresiasi semangatnya Bu Lujeng untuk tetap berusaha melakukan pembelajaran semaksimal mungkin yang berusaha untuk memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Tadi memfasilitasi kesenangan murid ya dengan game. Ya, pokoknya itu saya mendukung. Terima kasih sekali. Ya, Bu Lujeng sudah melaksanakan kegiatan refleksi yang dapat meningkatkan potensi lah untuk melakukan perubahan. Peran saya ketika tadi supervisi itu tidak fokus pada penilaian angka. Saya tidak fokus kepada misal saya menilai jenengan tadi nilainya segini, tapi saya lebih konsentrasi ke proses belajarnya jenengan ya. Jadi dari kegiatan ini, kita bincang-bincang ini, saya harap Bu Lujeng itu bisa mengungkapkan permasalahannya dan kita sama-sama menemukan solusi. Dan tadi dari Bu Lujeng sudah memaparkan solusinya sendiri tanpa saya memberikan ide. Bu Lujeng sudah menemukan ide sendiri. Tadi di pembelajaran selanjutnya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Terus tadi menggunakan metode game supaya siswanya senang. Gitu nggak Bu? Iya. Oke. Ya. Tapi sebenarnya tadi agak grogi ya kalau diawasi. Iya, nggak apa-apa, itu wajar Bu. Saya juga jadi merasa senang ada percakapan
sudah ada target, kira-kira komitmen selanjutnya bagaimana Bu Rizal? Saya mau memperbaiki proses pembelajaran saya secara terus-menerus dan mencoba hal-hal baru yang disesuaikan dengan kebutuhan Ya, dan yang menyenangkan lah. ya sudah tadi rencana awal ya. Supaya apa ya, pembelajaran lebih mengoptimalkan semua siswa untuk lebih aktif, lebih antusias begitu Bu Erna, dengan pembelajaran berdiferensiasi, dengan metode belajar yang bervariasi, maupun saya nanti akan mengoptimalkan kelompok belajar dengan tutor sebaya. Berarti kan untuk keberlanjutannya mungkin tidak hanya di pembelajaran tadi di di pembelajaran matematika ya Bu? Tidak, Ya. pasti saya akan praktekkan dengan pembelajaran lainnya, atau di matematika juga iya pastinya. Dan ini kalau yang matematika sesuai jadwal hari Kamis ada pelajaran matematika, saya akan lakukan rencana saya itu biar lebih bagus. Katanya orang bilang lebih cepat lebih baik Bu Erna. Iya betul. Ya karena itu tadi rencananya sudah sangat bagus, dan kalau menurut bayangan saya mungkin akan sangat berdampak baik ya. Dari yang tadi sudah dapat 7, nanti setelah itu bisa dapat 10. Kira-kira membutuhkan bantuan dari siapa Bu Rizal untuk mendukung rencana ini biar lebih maksimal? Oke, kalau biasanya matematika ini saya butuh Bunur Hamidah di Iya. kelas 6, itu kan pengalamannya banyak, senior Bu Erna. Ya, Sudah di kelas 6 sampai bertahun-tahun, jadi sudah mengakar pengalamannya, Iya. bisa ditularkan kepada saya. Ya, nanti saya sampaikan ke Bu Nur. Pasti beliau bersedia untuk membantu. Ya betul sih, beliau kan guru kelas 6, mungkin lebih pemahaman materinya lebih banyak karena dia sudah lama di kelas 6. Nanti saya akan mencoba membantu menyampaikan. Insya Allah beliau siap, oke? Ya, saya siap mendukung tadi rencananya Bu Lujeng. Jika membutuhkan bantuan dari rekan guru lain, mungkin selain Bu Nur, nanti bisa langsung berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Ya, saya hanya bisa mendoakan semoga rencana yang Bu Lujeng ingin lakukan itu semoga bisa berhasil dan berdampak sesuai tujuan. Tadi misalnya kita berharapnya mendapatkan nilai 10, berarti sampai target 10 begitu Bu Lujeng. Oke, terima kasih doa baiknya Bu Erna. Ya karena sekarang kita tadi udah bincang-bincang agak lama ya, sekarang bagaimana perasaannya Bu Lujeng setelah Rasanya percakapan kita? rasanya lega bisa sharing dengan Bu Erna. Saya bisa mencurahkan segala keluh kesah yang ada di kelas saya. Terima kasih atas waktunya untuk setia mendengarkan saya Bu Erna. Ya, sama-sama Bu Lujeng. Di sini kita sama-sama belajar. Saya hanya bisa pesan saya itu hanya mendoakan semoga sukses rencana panjenengan tadi, rencana yang sangat hebat, panjenengan guru yang hebat. Dan pas sekali sekarang sudah saatnya jam siang, mungkin panjenengan sudah saatnya mau mundur ya. Oke. Oke, ya karena tadi saya memanggil jenengan, saya akhiri saja Bu, udah cukup karena panjenengan sudah menemukan solusi dan tadi perasaannya sudah lega. Jadi monggo jika ingin kembali ke kantor Oke. panjenengan. Terima kasih Bu Erna. Bu Lujeng, tadi kan kita udah bincang-bincang melakukan kegiatan coaching ya di kantor. Saya sebagai coach dan panjenengan sebagai coachee. Sekarang bagaimana perasaannya jenengan setelah di-coaching oleh saya? Ya jelas sebagai coachee bagaimana perasaannya? Saya merasa lega karena masalah saya dapat selesai, dan terima kasih kepada Bu Erna sudah memberikan masukannya dan sudah mau mendengarkan keluh kesah saya di kelas. Ya berarti tadi dari tindak lanjut kegiatan coaching, besok mulai melakukan rencana yang sudah direncanakan. Tadi salah satunya ada pembelajaran Menggunakan tutor sebaya. ya menggunakan tutor sebaya, terus pembelajaran berdiferensiasi. Ya semoga sukses. Besok saya tunggu kabar selanjutnya.
Itu ya Bu Rejang. Ya, terima kasih sudah membantu saya. Ya. Hypnotized by the way she moves. She started dancing, sexual moments, nasty but she